Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Susanto. Saya adalah guru di SD Al-Azhar Sifabudi Solo dan saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, biar semangat saat Yanda tanya bagaimana kabar anak-anak hari ini, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Luar biasa. Baik, hari ini ada yang sakit? Ada yang merasa badannya sakit? Tidak? Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Yanda minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin ikrar. Jadwalnya siapa hari ini anak-anak? Oke, baik. Minta tolong Mbak Cesya. Oke, stand up please. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is a messenger of Allah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. I sincerely accept Allah as my God. I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Tadi sudah kita awali dengan ikrar dan doa. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, Anda cek terlebih dahulu. Coba kerapian bajunya. Ada yang belum dimasukkan? Sudah? Oke. Sekarang kanan kirinya, apakah ada sampah? Kanan kirinya? Tidak bersih? Oke, good. Ya, jika ada sampah, boleh diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Baik, Yanda akan cek kehadiran terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Yang Yanda panggil, silahkan tunjukkan jari, gitu ya. Untuk sesi yang pertama ini absen berapa? 1 Baik, 1 sampai 13. Yang Anda panggil terlebih dahulu. Adelina, ada? Oke, Adel. Sehat Adel? Yang kedua, Adonis Ramiro, ada? Sip. Airlangga Satrio Aji. Airlangga ada? Alena. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah 1, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh agama. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Yang ketiga adalah menyimpulkan hikmah apa yang bisa kita petik dari
hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya, Yanda akan menyampaikan penilaiannya. Pada pembelajaran hormat dan patuh kepada orang tua, nanti Yanda akan mengambil nih, nilai sikap. Bagaimana anak-anak saat belajar seperti ini. Ya, sikapnya bagaimana. Itu nanti Yanda akan nilai. Yang kedua, tugas. Ya. Perhatikan dua gambar berikut. Ini gambar yang Anda sajikan, gambar seorang ibu. Yang kedua, gambar seorang ayah. Baik, adakah yang kalian akan sampaikan tentang gambar pertama? Baik, Alvaro, mohon maaf, Alvaro masih punya ibu? Alhamdulillah masih punya, ya. Alvaro, coba Alvaro perhatikan gambar ini. Apa yang Alvaro lihat dari gambar ini? Seorang ibu lagi hamil. Seorang ibu yang sedang hamil. Pernah Alvaro melihat ibu-ibu hamil? Ini adalah gambar seorang ibu yang mau ngandung kalian. Kalian lahir di dunia ini adalah karena ibu pernah mengandung. Begitu sengsaranya, ya, begitu beratnya, kata Alvaro tadi, kasihan Yanda, kan gitu. Kemudian ayah ini bekerja, kadang tidak mengenal lelah, tidak mengenal hujan. Ini adalah ayah yang sedang bekerja mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga. Baik, selanjutnya bahasan kita adalah birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Birrul walidain itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yanda, di mana kita bisa melihat perintah itu, Yanda? Ini kita akan simak bersama-sama. Yanda akan bacakan, nanti minta tolong salah satu di antara kalian untuk membaca artinya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, minta tolong dibaca kembali, Mbak, artinya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua. Iya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Selanjutnya perintah Allah kedua. Nah, di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Ini anak-anak, Al-Quran telah memerintahkan kepada kita semuanya di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian berikutnya perintah birrul walidain yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ya, kita baca bareng-bareng bersama-sama. Ikuti Yanda, ya, Yanda dulu baru anak-anak ikuti. Ridhallahi fi ridhal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Artinya 1, 2, 3. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Iya. Baik, sekarang Yanda akan bagi kelompok, ya. Kelompok berhitung supaya tidak terlalu lama. Yanda bagi, anggap saja baris ini dan baris ini adalah kelompok pertama, ya. Kelompok kedua adalah baris ini dan barisnya Mas Afin. Itu kelompok kedua.
Ya. Tugasnya apa ya, Anda? Tugasnya adalah kelompok pertama nanti menuliskan mengapa harus berbakti kepada orang tua. Ya, alasan berbakti kepada orang tua itu kenapa? Kelompok yang kedua nanti dari mulai Mas Amer sampai Mas Alvin adalah menuliskan bagaimana cara anak-anak berbakti kepada orang tua. Bisa dipahami? Menempel ya, sudah menuliskan tadi mengapa harus bakti kepada orang tua dan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Baik, kelompok 1 siapa yang akan presentasi? Kelompok A. Baik, Anin, silahkan Mbak Anin. Ya, dibacakan mengapa harus berbakti kepada orang tua. Dibaca dulu ya, ininya judulnya. Mengapa harus berbakti kepada orang tua? Diambil nggak apa-apa ya? Langsung dibaca di situ. Oh iya. Kertas pertama, karena merupakan ibadah yang paling kedua. Kemudian ada karena orang tua sudah merawat kita dari kecil. Kemudian karena orang tua sudah merawat kita dan menafkahi kita dari kecil. Karena jasa dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya tidak dapat dibalas dengan apapun. Karena kemurkaan Allah ada pada kedua orang tua. Kemudian karena ibu mengandung kita 9 bulan dan karena ayah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dan juga merupakan ibadah paling utama. Yang kedua adalah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir karena orang tua sudah merawat kita dari kecil juga. Baik, terima kasih Mbak Anin. Ya, silakan kembali. Yang berikutnya adalah bagaimanakah cara hormat dan patuh kepada orang tua. Tadi sudah dituliskan juga. Yuk kita baca bersama-sama. 1. Menaati perintah yang selama tidak bertentangan dengan agama. Iya. Di dalam Al-Quran yang telah kita baca tadi, kita mengatakan dengan perkataan itu saja tidak boleh. Selama perintahnya mama, perintahnya papa itu adalah perintah yang tidak bertentangan dengan agama, maka anak-anak wajib melaksanakannya. Mama, gitu ya. Padahal bisa. Ya, Dibda misalkan, Dibda minta tolong ambilkan air. Mama, ambil sendiri ya. Padahal Dibda bisa. Maka seperti itu tidak boleh. Ya, yang pertama, mentaati perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah agama. Kecuali misalkan begini, kan nggak mungkin kan orang tua memerintahkan untuk mencuri gitu kan nggak mungkin. Kalau itu harus ditolak. Tapi selama perintah itu bisa kita laksanakan, maka kita laksanakan perintah kedua orang tuanya. Ya. Selalu mendoakan keduanya. Tadi Mbak Adin katanya pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni. Bagaimana Mbak ceritanya itu? Ceritanya Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dengan cara ia setiap hari mengendong seekor domba naik ke gunung untuk latihan membawa ibunya ke untuk umroh. Baik, kita akan bahas bersama-sama ya nak ya. Ini keutamaan hormat dan patuh kepada orang tua ya. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua merupakan ibadah yang paling utama. Tadi ceritanya
yang rajin ibadah, rajin sedekah, tetapi di akhir hayatnya susah untuk meninggal, siapa namanya? Alqamah. Ya, Alqamah meskipun ibadahnya bagus tapi dia tidak berbakti kepada orang tua, maka ibadah itu akan sia-sia. Maka yang keempat, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Yang kelima, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang tanya, siapa yang ingin masuk surga? Oke, semuanya ingin masuk surga. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk pertemuan pekan depan kita akan melanjutkan, yaitu hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Ya. Selanjutnya, jika sudah selesai semuanya, nanti kita akan melaksanakan tugas di buku kalian. Ya. Selanjutnya adalah daily test. Baik, demikian anak-anak semuanya. Sebelum Yanda tutup, adakah yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, baik, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.